Sobat Sabi, di tengah perkembangan dunia yang cepat dan instan, semua orang pun ingin terlayani dengan cepat dan memperoleh hasil yang diinginkan dalam waktu yang singkat. Tidak ada orang yang suka menunggu lama, apalagi sambil berdiri dalam sebuah barisan antrian yang panjang. Kadang, status, uang, dan jabatan dipergunakan oleh orang tertentu untuk dapat potong kompas supaya dilayani tanpa antrian. Apakah kita termasuk yang demikian? Sobat Sabi, antrian dapat kita temukan di mana-mana, misalnya depan pintu lift, halte, bank, supermarket, pompa bensin, pintu masuk stadion, lampu merah, meja makan di ruang pesta, dan sebagainya. Apa rasanya jika kita sedang antri dan orang lain menyerobot barisan antrian? Atau bagaimana kalau kita adalah orang yang menyerobot barisan itu dengan alasan penting dan mendesak? Apa kira-kira perasaan orang lain? Memang ada berbagai sistem yang sudah dibuat untuk menciptakan adanya antrian yang tertib. Misalnya, jalur antri yang dibatasi dengan tali atau nomor urut panggilan pelayanan yang disediakan melalui sistem elektronik. Namun semuanya ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya budaya antri masih sangat kurang. Kadang, dalam kasus tertentu, orang tidak peduli dengan nyawanya sendiri maupun nyawa orang lain. Contohnya, ketika antri sembako atau uang hadiah, orang-orang takut tidak kebagian, lalu mulai berdesakan, saling mendorong, menyerobot barisan. Akibatnya ada yang bertengkar, pingsan, jatuh terinjak, bahkan nyawa melayang. Di lampu merah pun para pengendara kendaraan tidak segan-segan melewati garis batas berhenti, yang penting dia berada paling depan dari yang lain. Semua orang merasa bahwa dirinya yang paling utama, dirinya dan urusannya lah yang paling penting. Dengan budaya antri, kita belajar untuk sabar. Di dalam kesabaran ada pengendalian diri. Dengan belajar untuk sabar, kita pun tertolong sehingga mampu mengatur perasaan dan tidak mudah terbawa emosi. Bukankah secara tidak langsung, hal itu turut mempengaruhi kesehatan tubuh dan jiwa kita? Dengan budaya antri, kita juga belajar untuk mengatur waktu sebaik mungkin. Jika ingin dilayani duluan, datanglah lebih awal. Sediakan waktu dan antisipasi waktu yang cukup. Dengan budaya antri, kita belajar menjadi orang yang tidak egois. Kita tidak akan mengambil hak orang lain. Kita belajar untuk menghargai orang lain, bahkan kita belajar untuk memperhatikan kepentingan mereka. Seorang filsuf besar abad pertama berkata, "Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Sobat Sabi, dengan budaya antri, kita sedang mengembangkan kesadaran sosial. Dengan demikian, keteraturan, ketertiban, dan kedisiplinan dapat terwujud. Kita sadar bahwa kita tidak hidup sendiri. Jika kita berjumpa dengan orang yang belum berbudaya antri, tegurlah dia dengan sopan, ramah, dan penuh kasih, supaya dia pun belajar dalam keterbukaan hati. Dengan melakukan budaya antri, kita sedang menjadikan diri kita sebagai teladan yang baik bagi banyak orang.